Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Ustadz Abdul Somad menakut-nakuti Sukmawati Soekarno Putri pindah ke agama Hindu. Sukmawati Soekarno Putri telah pindah keyakinan ke agama Hindu. Dari agama Islam beralih memeluk agama Hindu. Sukmawati Soekarno Putri pindah keyakinan ke agama Hindu, apalagi pindahnya dari agama Islam ke agama Hindu membuat Ustadz Abdul Somad menakut-nakuti Sukmawati Soekarno Putri dan umat Islam lainnya, menyatakan umat Muslim yang berpindah agama itu dia ke agama Hindu sudah jadi kafir lah dia bisa katanya keluarkan kata-kata yang menakutkan kepada orang yang kafir itu katanya. Sehingga saya lihat, jadi kalau orang agama Islam masuk agama Hindu itu jadi kafir lah dia, dan juga bisa diperlakukan yang tidak baik kepada orang tersebut. Ustadz Abdul Somad tidak perlu menakut-nakuti Sukmawati dan umat Islam lainnya, karena perpindahan agama merupakan kebebasan setiap umat manusia yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena Sukmawati sudah lama dipersiapkan dengan mempelajari kitab suci Hindu, dan setelah merasa dia sudah mantap dia mempelajari agama Hindu dan sudah yakin, sehingga dia resmi dinobatkan menjadi pemeluk agama Hindu, sehingga dia resmilah dia sebagai pemeluk agama Hindu. Ustadz Abdul Somad tidak perlu dia menakuti, tidak berpengaruh kepada Sukmawati Soekarno Putri tersebut. Harapan saya dalam berpindah agama, kebebasan memilih agama yang diyakininya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus melindungi setiap orang berpindah agama, di mana negara Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Setiap orang bebas menganut salah satu agama yang diakui pemerintah tersebut. Apakah dia dari agama Kristen pindah menjadi agama Islam, atau agama Islam pindah menjadi agama Kristen, atau ke agama Hindu, atau agama Buddha, semua itu bebas dia memilih salah satu agama tersebut. Karena negara kita itu adalah negara hukum, di mana hukum melindungi setiap orang untuk memilih agama yang diyakininya, dan kita tidak boleh melarang seseorang itu, apalagi menakut-nakuti seseorang itu pindah agama. Seperti Ustadz Abdul Somad itu, katanya kalau dari agama Hindu masuk ke kalau dari agama Islam masuk ke agama Hindu, jadi kafir lah dia katanya. Dan juga bisa ditindak dan berbagai tindakan yang lain kepada orang yang kafir tersebut. Hal ini sebenarnya tidak tepat pernyataan Ustadz Abdul Somad. Tidak perlu dia menakut-nakutinya, karena apapun, karena semua sudah dilindungi oleh hukum, di mana di dalam ketentuan Undang-Undang 45 setiap orang bebas memilih agama yang diyakininya, dan kita tidak boleh memaksa seseorang menganut agama yang tidak diyakininya. Hal itu nanti malah tidak baik, tidak pernah nanti laksanakan kegiatan tersebut. Maka kita harus memberikan kebebasan kepada seseorang itu untuk melindungi seseorang, atau memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memeluk agama yang diyakininya dari 6 agama tersebut. Apakah dia agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, atau agama Konghucu. Setiap orang bebas memilih salah satu agama itu sebagai agama yang diyakininya.
kita tidak boleh memprotesnya ataupun menjelek-jelekkannya. Dan kita harus saling menghormati orang yang berpindah agama. Berarti dia sudah menemukan agama yang benar-benar diyakininya. Kita harus berterima kasih malah kalau orang berpindah agama tersebut karena benar-benar karena kesadarannya dan keyakinannya sendiri. Jangan seperti Ustaz Abdul Somad ini menakut-nakuti orang yang berpindah agama ke agama Hindu. Hal itu tidak baik sampai dia bilang orang Islam yang beragama Islam pindah menjadi agama Hindu itu kafir lah katanya orangnya itu. Itu tidak baik itu di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan saya, mari kita saling menghormati agama yang berbeda tersebut berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.